diajarkan oleh Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini berjumpa lagi bersama dengan Saya Pak Riki. saya, Bu Nuri, Dan saya Bu Resti. Kita akan membimbing kalian pembelajaran dalam jaringan daring. Setiap pagi kita harus Semangat! tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Sebelum belajar kita berdoa dulu yuk. mari bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah berdoa, mari kita dengarkan pepatah berikut. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berpesan kepada kita, tindakan tanpa pengetahuan itu tidak ada gunanya, dan pengetahuan tanpa tindakan itu sia-sia. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga pernah mengatakan, mahkota seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Ali bin Abi Thalib pernah juga berpesona, tubuh dibersihkan oleh air, jiwa dibersihkan dengan air mata, dan akal dibersihkan dengan pengetahuan. Mari kita saksikan video pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Sehat semuanya ya? Baik, sudah siap untuk belajar hari ini? Kali ini kita akan belajar mengenai subtema 4 pembelajaran ke-4 dan 5, membiasakan hidup bersih dan sehat di tempat umum. Oke. Apa saja sih yang harus kita perhatikan saat di tempat umum itu? Kita lihat ya. Siap belajar? Sebelum itu, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran. Yang pertama, pada pembelajaran 4 dan 5 ini, kita akan belajar mengenai cara membersihkan WC umum yang kotor, ya. Atau bagaimana cara kita menjaga kebersihan di WC umum yang kotor. Yang kedua, membuat hiasan dari sabun batangan. Yang ketiga, kita belajar mengenai pola bangun ruang. Yang keempat, menjaga kebersihan taman kota. Yang kelima, bersatu dalam keberagaman di tempat umum. Yang terakhir, melatih kekuatan otot perut. Wah, ini nanti akan dijelaskan oleh Pak Riki ya. Kemudian tentang pola bangun ruang akan dijelaskan oleh Bu Resti. Nah, baik, yang pertama, silakan dibuka buku paket halaman 186 sampai 187. Pada halaman tersebut ada sebuah teks tentang WC umum yang kotor harus dibersihkan. Sudah dibuka bukunya? Baik, sambil diperhatikan ya nak ya. Kita baca yuk. WC umum yang kotor banyak penyebabnya. Hal ini terjadi karena banyak pengunjung yang tidak peduli lingkungan. Banyak yang membuang sampah sembarangan. Sampah yang dibuang dapat menyumbat saluran air. Air akan menjadi tergenang. Nah, ini nih yang biasanya membuang sampah di WC umum, ya kan? Kalau membuang sampah sembarangan sudah pasti itu dapat menyumbat saluran air. Kalau udah tersumbat saluran air, nanti air yang kita buangkan atau air yang sedang dibersihkan itu nggak bisa masuk ke saluran air, nanti jadi mampet. Ya, makanya air akan menjadi tergenang nanti. WC umum yang tersumbat harus segera dibersihkan. Sampah yang menyumbat harus disingkirkan. Lantai dan saluran airnya harus dibersihkan agar lebih bersih, dapat digunakan pembersih lantai dan sabun. Dengan demikian, WC umum akan menjadi bersih dan wangi. Pengunjung menjadi nyaman karenanya. Nah, untuk kali itu, kalian misalkan ketika sedang rekreasi atau sedang berada di taman kota, ya kan biasanya ada WC umumnya, atau yang sedang ke rekreasi ke taman safari ya, atau tempat rekreasi lainnya, itu biasanya di WC umum
Kalau kotor berarti pasti ada sampah yang tersumbat ya, atau lantainya ini licin sekali karena tidak dibersihkan. Nah, caranya dibersihkan dengan apa? Kita bisa membantu dengan membersihnya dengan memberikan sabun ya. Dijaga juga, kita harus menjaga kebersihan dimanapun, di WC di rumah kita, WC tempat umum juga gitu, apalagi di WC tempat umum. Namanya umum berarti dipakai ya, digunakan untuk semua orang ya. Maka dari itu perlu dijaga kebersihan, jangan asal buang di saluran airnya ya, buang apa saja di situ, tidak boleh. Anak-anak, kalau misalkan WC umumnya sering dibersihkan, kita sering menjaga kebersihan juga, tidak membuang sampah di saluran airnya ya, maka WC umum yang kita kunjungi itu akan bersih dan harum wangi. Pengunjung juga akan menjadi nyaman ya, karena kita semuanya saling menjaga kebersihan. Baik, sampai di sini penjelasan dari Bu Nuri. Selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh Bu Resti dan Pak Riki. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Bu Nuri atas penjelasannya. Baik anak-anak, dibuka dulu buku paketnya halaman 189. Sudah? Nah, di halaman 189 kita akan belajar membuat prakarya. Nah, di sini kita akan membuat hiasan dari sabun ya. Tentunya kalian sudah tahu ya sabun. Iya, yang dipakai ini sabun batang ya anak ya, sabun mandi yang batangan. Coba kamu perhatikan nih gambar berikut ini. Ini ada gambar sabun, tetapi ini belum diapa-apain, belum dihias, belum diukir atau digambar ya nak ya, masih bentuk asli. Nah, ini bentuk asli sabun batang. Nah, sabun ini bisa dibuat hiasan. Nah, bisa kita bikin berbentuk ikan, kura-kura, mobil. Di sini ada bentuk gajah, bentuk boneka, bear. Lalu di sini ada kelinci dan juga bunga. Ya, apa aja sih yang dibutuhkan untuk membuat hiasan dari sabun ini? Nah, yang kamu butuhkan atau yang kamu siapkan untuk membuat hiasan dari sabun ini, yang pertama pensil, ya. Pensil gunanya ini nanti untuk menggambar. Kamu ingin sabunnya itu bentuk apa? Nah, untuk membentuk itu kamu gambar terlebih dahulu, ya. Yang kedua pahat ukir atau pisau. Nah, ini setelah digambar nanti dipahat atau diukir sesuai dengan gambar yang kamu inginkan. Yang ketiga adalah sabun, ya. Iya dong, sabun. Nah, tapi yang dibutuhkan ini bukan sabun cair, bukan sabun colek, tetapi sabun batangan, sabun batang. Oke. Perhatikan, di sini ada cara membuatnya. Yang pertama, sediakan sabun batangan terlebih dahulu. Ya, sabun batangan ini bisa dibentuk-bentuk. Kalau sabun cair atau sabun colek kan tidak bisa dibentuk ya, nak ya. Karena teksturnya lembek atau lemes. Ya, yang kedua, lukislah pada sabun sesuai gambar model yang diinginkan. Iya, menggunakan pensil. Nah, kan? Selanjutnya, ukirlah sabun menggunakan pahat ukir hingga membentuk model yang diinginkan. Tetapi nih, jika pahat ukir tidak ada, gunakanlah pisau. Ingat nak, menggunakan pisau harus berhati-hati. Karena apa? Karena kalau tidak hati-hati dapat membuat tangan kita luka atau berdarah. Ya, jadi harus dipantau, harus dalam pantauan orang dewasa yang ada di rumah di sekeliling kamu. Boleh ayah, boleh bunda, boleh juga kakak, kakek, nenek, mbak, ya. Pokoknya kamu tidak boleh melakukan sendiri jika ingin mencoba
hiasan dari sabun ini. Yang keenam, haluskan permukaan sabun yang telah diukir hingga menyerupai model yang sempurna. Nah, selanjutnya hiasan selesai dan siap dipajang. Nah, baik, selanjutnya kita akan belajar matematika. Nah, di sini Bu Desi yakin pasti semuanya anak kelas 2 sudah paham banget dan sudah mengerti banget tentang pola gambar ya. Coba sebelum mengerjakan, pastikan selalu kamu membaca perintahnya ya. Di sini perintahnya, tentukanlah bentuk bangun ruang selanjutnya mengikuti pola-pola berikut. Nah, kamu perhatikan nomor 1. Ini polanya bagaimana nih polanya? Di sini ada bangun ruang apa aja? Balok dan kubus ya. Polanya apa saja ini? Balok, kubus, kubus. Nah, itu adalah polanya. Polanya berarti ada 3. Balok, kubus, kubus. Ya, diingat-ingat nomor 1 itu balok, kubus, kubus. Begitupun seterusnya. Di sini balok, kubus, kubus. Balok, kubus, kubus. Balok. Nah, selanjutnya apa? Setelah balok, kubus, pintar. Jadi di sebelahnya sini adalah kubus. Setelah kubus, kubus lagi, pinter. Nah, balok, kubus, kubus. Nah, sebelahnya lagi apa? Apa? Pinter. Setelah kubus adalah balok lagi. Begitupun seterusnya. Paham ya? Lanjut nomor 2. Kita lihat pola gambarnya di sini. Pola gambar nomor 2. Oh, pola gambarnya nomor 2 di sini apa bentuknya? Balok, balok, kubus. Balok, balok, kubus. Ya. Berarti di sini balok, balok, kubus. Balok, balok, kubus. Di sini balok. Selanjutnya balok, kubus, pintar. Balok, balok lagi. Nah, kita kasih gambarnya balok. Setelah balok, kubus, pintar. Nah, baik, sekarang perhatikan nomor 3. Di sini ada pola gambar nih. Pola gambarnya apa? Kubus, 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 balok. Ingat-ingat nih pola gambarnya. Kubus, 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 balok. Nah, di sini kubus, 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 balok. Pintar, berarti kubus, kubus, kubus. Nah, selanjutnya berarti kubus. Setelah kubus, balok. Gimana? Paham ya, Nak ya? Paham. Bu Desi yakin kalau pola gambar sudah paham semuanya. Oke, selanjutnya yuk dibuka buku paketnya halaman 194. Di baliknya, Nak. Sudah? Nah, di sini kita akan belajar menjaga kebersihan taman kota. Nah, ini taman kota ini juga termaksud fasilitas umum ya, Nak ya. Atau tempat-tempat umum. Nah, taman kota itu juga perlu, Nak,
kita jaga, minimal kita tidak membuang sampah sembarangan ya. Dan jika kamu sedang di taman kota dan melihat sampah berserakan sembarangan di mana-mana, tidak ada salahnya kamu mengambil sampah, mengungut dan membuangnya ke tempat sampah. Ya nak ya? Kenapa Bu? Kan bukan saya yang buang. Tidak apa-apa nak. Kamu kan sudah melakukan kebaikan. Insya Allah kamu mendapatkan pahala pertama. Yang kedua apa? Taman kota menjadi bersih sehingga ketika kamu di taman kota, kamu akan merasakan nyaman ya nak ya. Kalau bersih kan jadi terasa nyaman, sejuk. Nah, di sini ada teks bacaan nih nak nih. Perlunya menjaga kebersihan taman kota. Disimak ya, Bu Resi akan bacakan. Taman kota banyak manfaatnya bagi warga. Taman kota dapat menjadi tempat bermain dan berkumpul dengan anggota keluarga. Taman kota juga bisa dijadikan tempat rekreasi. Bunga-bunga yang indah menjadi pemandangan yang indah. Udara juga menjadi bersih. Kita semua membutuhkan taman kota. Kebersihan taman kota harus selalu dijaga. Sampah tidak boleh ada yang berserakan. Sampah harus dibuang ke tempat sampah. Kita tidak harus menunggu petugas kebersihan untuk membersihkannya. Jika diperlukan, sewaktu-waktu kita harus melakukan kerja bakti. Tanaman yang ada di sekitar taman kota juga harus dijaga. Tanaman jangan dirusak ataupun diinjak dengan sengaja. Tanaman bisa layu dan mati. Sikap peduli lingkungan harus ditanam. Ya nak, kalau kamu di taman kota melihat ada bunga atau ada rumput, tolong jangan dicabut walaupun bunganya lucu, bunganya indah. Kamu lihat aja nak ya, jangan dirusak, jangan dipetik. Kenapa? Karena nanti bisa mati atau layu. Begitupun juga kalau di taman kota ada rumput ya, biasanya suka ada rumput di pinggir-pinggir. Itu kalau bisa kamu hindari nak, jangan diinjak, nanti bisa layu atau mati ya. Kita harus turut adil juga untuk menjaga kebersihan taman kota. Baik nak, selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Riki. Silakan Pak Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, sehat selalu ya. Semoga kita dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kesehatan kita, baik semangat kita, baik prestasi kita. Baik, sama-sama yuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahul kafi rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likullin kafin kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likullin kafin kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Baik anak-anakku sekalian, yuk silakan dibuka bukunya halaman 197. Sudah? Nah,
kita akan sama-sama menentukan kegiatan kebersamaan dalam masyarakat. Sebelumnya, kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah contoh kegiatan mau hidup bersama dengan warga sekitar. Apa? Yang pertama tadi, kerja bakti membersihkan lingkungan bersama dengan warga atau tetangga. Yang kedua, ada yang tahu anak-anak contoh kegiatan mau hidup bersama dengan warga sekitar? Yang sering bersama dengan warga dan tetangga pasti tahu jawabannya. Apa? Iya. Tuh, pintar apa tadi? Oke, Bapak tulis ya. Mengikuti apa tadi? Mengikuti kegiatan sosial bersama warga. Apa sih Pak maksudnya mengikuti kegiatan sosial bersama warga? Itu banyak anak-anak, baik menjenguk yang sakit ya, apalagi rapat warga ya kan, rapat warga, iya, apalagi menjenguk yang sakit, rapat warga, apa ikut kegiatan apa, kegiatan hari besar, misalnya 17-an ya, apalagi 17-an atau hari di mana di lingkungan kalian atau di lingkungan kita itu mengadakan lomba atau kegiatan macam-macam, ikuti. Nah, itu kegiatan mau hidup bersama dengan warga sekitar. Nah, lanjut ya, yang ketiga ya. Oke. Nah, yang ketiga apa? Biasanya ini yang paling terkenal nih, apa? Gotong royong. Gotong royong ngapain? Memperbaiki apa? Memperbaiki jalan. Iya, atau fasilitas bersama. Nah, banyak fasilitas bersama tuh, kayak pos kamling, ada pos jaga ya, ronda, misalnya ada yang bocor-bocor di genteng itu, sama-sama. Oke, baik anak-anak. Jadi dapat dipahami nih, di antara ketiga ini insya Allah kalau kita lakukan, ini dapat membuat kebersamaan dalam warga ataupun masyarakat, sehingga akan terbentuklah kehidupan yang rukun ya, bersama warga, tetangga. Maka itulah kita dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Ini dapat juga kita lakukan ya, sikap kebersamaan yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan dengan warga sekitar. Di antaranya apa? Mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Betul. Nah, lanjut ya. Yang kedua apa nih kira-kira? Bukan dikira-kira sih. Emang ini kalau kita mewujudkan sikap ini, insya Allah kebersamaan dalam warga ataupun tetangga itu akan tercipta anak-anak. Apa? Saling apa? Tolong menolong sesama warga.
Nah, apalagi yang ketiga, kalian pasti sudah menjalankannya. Apa? Saling pengertian. Saling pengertian dengan sesama warga. Nah, kalau kita tolong menolong sesama warga, insya Allah akan tercipta sikap kebersamaan. Misalnya ada tetangga kita yang membutuhkan bantuan kita, baik membutuhkan apa aja, nggak hanya dana ataupun membutuhkan semangat dari kita, juga kita kasih nasihat, boleh tolong menolong. Misalnya juga ada tetangga kita yang lagi memperbaiki rumah, kita bantuin apa, bilang, Bu, saya bantuin apa untuk bisa membantu ibu dalam memperbaiki rumah. Oh, nggak usah, makasih. Nah, minimal ada tegur sapanya kan. Nah, misalnya kita kalau nggak kasih gorengan ya kepada tukangnya ya, itu tolong menolong. Ada lagi misalnya ada tetangga kita yang sulit ya, ada yang susah kehidupannya, kita bantu. Bisa dengan biaya atau perhatian, bisa juga dengan memberikan sesuatu yang terbaik untuk tetangga kita tersebut. Nah, yang ketiga tuh tadi apa? Saling pengertian sesama warga. Pengertian itu maksudnya apa? Tidak menggaduh, mengganggu. Jangan mentang-mentang misalnya, ini mobil siapa? Uang siapa? Akhirnya nyalain mobil kenceng-kenceng, beli knalpot mobil yang gede-gede, knalpot yang racing. Beli motor gede, udah itu udah nggak gede aja, knalpot gede-gede, berisik, bikin bising. Nah, itu tidak mewujudkan sikap kebersamaan kalau tidak saling mengerti. Ingat ya, hurriyatul mar'i mahdudun bim hurriyatil akhor, yaitu kebebasan kita itu terbatas oleh kebebasan orang. Iya, orang bebas untuk punya pendengar, mendengar apa aja, tapi ingat, tidak boleh mengganggu, tidak boleh menggaduh, karena orang ada hak untuk mendengar yang baik, tidak ada keberisikan, kebisingan ya. Jadi kalau kita saling pengertian dengan sesama warga, maka akan wujudlah sikap kebersamaan, persatuan, gotong royong, dan membuat warga kita lebih rukun. Nah, itu juga termasuk pengamalan sila Pancasila, anak-anak. Oke, bisa ya kita menjalankan ini ya. Insya Allah kita dapat menjalankannya dan dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Pak, kalau kita nggak menjalankannya gimana? Kalau kita nggak menjalankan, misalnya kepentingan umum kita abaikan, biarin aja. Itu kan jalanan sama-sama, ngapain juga dibenerin? Cuek, nggak bisa. Kalau gitu yang rugi siapa? Kita juga. Misalnya kalian lagi lari-lari, tiba-tiba jalanan depan rumah kamu atau jalanan pas di gangan ada lubang. Akhirnya siapa yang rugi kalau kita tersandung? Luka, kaki kita juga yang luka. Maka kita harus mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Dan kita kudu wajib menolong sesama warga, saling pengertian ya. Nah, adapun kegiatan-kegiatan tuh yang tadi ya, Bapak pulang lagi nih, nggak apa-apa biar saling mengingatkan. Kalau ada kerja bakti, misalnya Pak RT ngumumin kepada warga perumahan Cinere Pakpiu, hari ini kita akan mengadakan membersihkan selokan di depan blok, misalnya nih di blok J. Maka semua yang blok A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, bahkan sampai K ikut guyup semuanya. Kalau cuek, biarin aja. Itu kan gue blok J doang. Tak bisa. Kalau gitu nggak bisa kita. Bukan kerja bakti namanya. Kalau kita saling mengutamakan kepentingan sendiri, nggak bakalan bisa. Kan kalau hujan, banjir, emangnya di blok itu aja yang kena semuanya. Nah, ini menggambarkan kita harus kerja bakti, peduli sama lingkungan. Misalnya ada kegiatan sosial ya, kegiatan sosial ikut aja. Misalnya PRT bilang kepada warga yang mempunyai waktu luang, kita malam ini mau menjenguk rumahnya Fulan di blok
M misalnya. Ada perumahan misalnya sampai blok M ya. Di blok M nomor 5. Nah, kita ikut. Tapi pastinya kayak zaman sekarang mengikuti protokol kesehatan ya. Jaga jarak, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun. Misalnya ada lagi kegiatan rapat warga, pemilihan. Nah, dekat-dekat ini kan ada pemilihan apa? Pemilihan pilkada, baik wali kota maupun bupati maupun tingkat-tingkat daerah, itu akan mengadakan ikut kita. Apa, nggak ikut nyoblos aja, tidak hanya nyoblos, kita membantu bikin tenda, membantu kegiatan-kegiatan warga yang lain. Nah, misalnya apa lagi? Ikut kegiatan hari besar, ikut. Misalnya 17-an, misalnya ada lomba Ramadan, ikut. Ada lomba, misalnya juga ada apa? Bakti sosial, pengumpulan dana, ikut. Gotong royong juga semuanya. Nah, itu contoh kehidupan kebersamaan dalam kegiatan warga. Nah, ini sikapnya ya. Oke, dapat dipahami semuanya. Sikap-sikapnya juga harus kita tumbuhkan dalam seharian kita. Baik mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, tolong menolong sesama warga, saling pengertian dengan sesama warga. Insya Allah ini akan terbentuklah warga yang kita harapkan, yaitu rukun, guyub, tentram, damai dan nyaman. Amin ya robbal alamin. Baik, silakan dibuka halaman 198. Melatih kekuatan otot. Wah. Baik, sebelumnya kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, anak-anak, melatih kekuatan otot dapat dilakukan dengan bermain. Sebelumnya kamu sudah bermain menggendong teman ya. Latihan menggendong teman banyak manfaat bagi tubuh. Kekuatan otot-otot punggung, kaki, dan tangan akan terlatih. Kita juga dapat melatih kekuatan otot perut ya. Misalnya melakukan gerakan dasar sit up tuh, sit up. Sit up ya. Kita tiduran, duduk sambil tepuk tangan ya. Up. Nah, bagaimana melakukan sit up? Mula-mula tidur telentang. Ya, seperti gambar tuh ya. Tidur telentang, kedua tangan diluruskan di samping badan. Tuh, lihat. Udah? Dengarkan aba-aba pelit dari Pak Guru. Prit 1. Nah, 2. Naik turun ya. Bukan naik turun, tidur, langsung kita duduk ya. Bangun dari posisi telentang sambil posisi duduk. Ketika posisi duduk, tepukan kedua tangan dengan kedua tangan kita ya. Dengan teman yang ada di hadapan ya. Kalau ada teman, karena sekarang jaga jarak ya. Ya kita daring aja lah dulu. Kembali tidur lagi dengan kedua tangan seperti sikap semula. Lakukan gerakan ini secara berulang sampai dengan hitungan 5 sampai 10 atau semampunya kamu. 1 ya, gitu ya cara ngitungnya ya. 1 ya. 2. Ini Pak Riki tidur ntar nggak kelihatan ya. 3 ya, sit up. 4 iya. 5 tepuk tangan, boleh tepukan sama temen yang di depan atau yang di samping juga boleh. 5 istirahat dulu boleh, atau hitungannya sampai 10. 1 2 3 4 5 ya, ikuti peragakan 6. Ini sit up namanya ya. 7 8 9 10. Nah, dan ingat, kalau kalian olahraganya di rumah, pasangannya misalnya sama adik atau kakak, yang paling banyak melakukan sit up dan tepuk tangan adalah pemenangnya. Oke, anak-anak, sampai di sini insya Allah kita semuanya sehat, berprestasi, dan tetap semangat.
Oke? Karena orang semangat adalah modal untuk mendapatkan ilmu. Ya, ijtihadun. Nah, satu diantara ada 6 ya syarat menuntut ilmu. Diantaranya adalah ijtihadun, semangat. Tetap semangat, tetap sehat. Semoga kita mendapatkan prestasi yang terbaik dan pastinya menjadi anak yang religius, nasionalis, mandiri, apalagi gotong royong dan juga integritas. Baik, cukup sekian. Terima kasih kepada Bu Guru, yaitu Bu Nuri dan Bu Resti, dan terima kasih buat kita semua yang telah belajar penuh semangat dalam jaringan ini. Billahi al-hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pembelajaran hari ini? Semoga kalian bisa memahaminya ya. Amin. Semoga bermanfaat ya. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.